Sabar ya Dayat, sabar ya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita untuk Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kita rahmat kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang dari ini. Adapun materi video yang akan kita bawa pada pagi hari ini adalah metabolisme mineral mikro. Dan dimoderatorin oleh saya sendiri yaitu Eli Sofia Borinenggolan dan teman saya lainnya adalah saya Deborah Christine Panjaitan. Saya Muhammad Hidayat. Saya Esther Sabatina Rianti. Dan saya Nabila Rahma Aulia. Baiklah, teman-teman saya sudah memperkenalkan diri masing-masing. Kita mengetahui bahwa metabolisme mineral mikro adalah proses kehidupan yang sangat penting untuk zat gizi bagi tubuh, baik organ maupun fungsi tubuh. Fungsi mineral dalam mikro yaitu sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim, menjaga keseimbangan ion-ion, pemeliharaan keseimbangan asam basa, transfer ikatan-ikatan melalui membran sel, pemeliharaan kepekatan otot-otot, adapun klasifikasi mineral berdasarkan kegunaan dalam aktivitas kehidupan yaitu dibutuhkan dalam tubuh jumlah dari 100 mg sehari. Mineral mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg sehari dengan konsentrasi sangat kecil. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas kehidupan yaitu logam esensial yang diperlukan dalam proses fisiologi dan logam monesensial adalah golongan logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya dalam tubuh. Adapun pembahasan yang akan kami bawakan pada presentasi pagi hari ini yaitu gambaran umum mineral mikro. Kedua, gambaran proses pencernaan mikro. Ketiga, masalah yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan penyerapan mineral mikro. Dan yang terakhir yaitu hal yang lain berkaitan dengan mineral mikro seperti makanan atau bahan pangan yang akan kita bahas di mineral mikro kali ini. Adapun gambaran umum mineral mikro yaitu mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral mikro adalah salah satu zat gizi yang penting bagi tubuh selain karbohidrat, protein, lemak, dan mineral makro. Dikatakan sebagai mineral mikro karena mineral ini dibutuhkan dalam konsentrasi yang sangat kecil hari. Dan sumber mineral mikro terdapat pada besi, seng, iodium, selenium. Proses pencernaan mineral mikro. Mineral tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya mudah larut dalam air sehingga mineral mudah diserap oleh darah di kapiler jonjot-jonjot usus-usus halus. Dalam saluran pencernaan, mineral tidak dicerna oleh tubuh dikarenakan 3 faktor, yaitu 1. Mineral tidak memiliki enzim spesifik yang mencernanya. Kedua, mineral merupakan struktur yang sangat sederhana. Dan ketiga, mineral merupakan zat yang sangat mudah larut, baik dengan air maupun dengan zat lainnya. Proses pencernaan mineral mikro, yaitu melalui mulut, mineral masuk dalam tubuh melalui mulut, dan esophagus, bolus tidak mengalami pencernaan hanya lewat saja, dan dicerna secara kimiawi oleh lambung yang terjadi konversi mineral oleh asam lambung. Terjadinya proses penyerapan mineral ini
untuk diangkat ke seluruh tubuh oleh usus halus. Dan apabila ada sisa mineral akan masuk ke usus besar, akan dibuang melalui feses, namun kebanyakan mineral akan dibuang melalui jalur lain, seperti keringat, urin, dan lain-lain. Baiklah, sudah saya jelaskan tadi beberapa, tetapi belum terperinci. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, akan sangat terperinci oleh Deborah. Baiklah. Mineral mikro yang akan dibahas pertama adalah zat besi. Besi merupakan mineral mikro yang banyak terdapat dalam tubuh manusia dan hewan, sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia. Letaknya itu pada seluruh anggota sel tubuh, terdapat pada kromatin, pada nukleus, berisi campuran protein dan besi. Disimpan dalam tubuh sebagai ferritin dan homosiderin di hepar, limpa, dan sumsum tulang. Next. Sumber dari zat besi itu dapat berupa makanan hewani dan juga nabati berupa sereal dan kacang-kacangan. Sumber baik besi adalah makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan. Sumber baik lainnya itu telur, serealia tumbuh, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Sumber hewani itu disebut heme, sedangkan sumber nabati itu disebut dengan non-heme. Ini akan mempengaruhi proses penyerapan di dalam tubuh. Ini bisa kita lihat nilai Fe pada berbagai bahan makanan. Yang tertinggi itu bisa seperti tempe, kacang kedelai murni, nilai Fe-nya 10, ada kacang kedelai kering, nilai Fe-nya 8, kacang hijau, nilai Fe-nya 6,8, ada udang besar dengan nilai Fe 8, hati sapi, nilai Fe-nya 6,6, dan daun kacang panjang, nilai Fe-nya 6,8. Fungsi zat besi itu adalah berperan dalam proses respirasi sel dan metabolisme energi. Next. Ini adalah gambaran proses pencernaan Fe. Di mulut, proses pencernaan Fe itu belum terjadi, dan di lambung zat besi sudah mulai dicerna, di mana terjadi konversi dari dalam bentuk ferri akan berubah menjadi ferro. Terjadi karena suasana asam dengan adanya HCl dan vitamin C. Lalu di usus halus, setelah dalam bentuk ferro, zat besi akan dibawa ke usus halus duodenum. Dan di sini akan terjadi penyerapan yang dibantu oleh protein khusus, yaitu transferin. Dari usus ini nanti besi akan disalurkan ke seluruh anggota tubuh yang memerlukan. Next. Berikutnya adalah gambaran penyerapan zat besi. Bagian tubuh yang menyerap Fe paling besar itu adalah pada usus halus, sedangkan dalam jumlah kecil terjadi pada lambung. Bagaimana komponen Fe diserap itu dapat melalui 3 jalur, yaitu melalui membran apikal, melalui sitosol, dan basolateral. Membran apikal ini terdapat pada mukosa usus halus. Kalau sitosol terdapat pada sitoplasma, kalau membran basolateral itu pada pembuluh darah. Next. Ini adalah penjelasan tentang penyerapan zat besi melalui membran apikal. Yang pertama itu tergantung transferin, di mana besi terikat pada reseptor yang nanti akan terjadi invaginasi atau perpindahan yang dibantu oleh protein NRAMP2 yang nantinya akan membentuk vesikel dan akan dipompa oleh asam. Pompa asam ini nanti akan mereduksi besi menjadi ferro dan akan membawanya ke dalam sitoplasma. Nah, sedangkan untuk mekanisme tak tergantung transferin itu sendiri, mekanisme absorpsinya belum banyak diketahui. Namun, di sini akan terjadi perubahan
di mana ion feri di lumen usus akan direduksi terlebih dahulu menjadi fero sebelum terjadi penyerapan. Next. Selanjutnya adalah penjelasan penyerapan zat besi melalui sitosol yang terjadi di sitoplasma, di mana sebagian ada yang disimpan sebagai ferritin, sebagian lagi disimpan dari usus menuju sirkulasi. Selanjutnya ada membran basolateral yang diikat oleh transferin, besi harus dioksidasi menjadi feri. Untuk itu dibutuhkan 32 hephaestin, suatu protein transmembran yang mengandung tembaga hemolog dengan seruplasmin. Proses oksidasi besi ini akan mereduksi besi dan menghasilkan formasi ion kupro di hephaestin dan ion fero di transferin. Next. Ini adalah gambaran dari proses komponen Fe yang akan diserap oleh tubuh. Heme dalam bentuk airan langsung masuk ke dalam usus secara utuh, sedangkan dalam bentuk non-heme tidak bisa masuk langsung ke dalam sel, sehingga harus direduksi, dan pereduksian ini dilakukan oleh duodenal sitokrom. Setelah jadi fero, oleh bantuan DMT1 akan masuk ke usus dan disimpan sebagai ferin. Belum selesai sampai di situ, zat besi pada usus akan diserap juga melalui membran basolateral. Untuk keluar dari membran basolateral, ferin yang tersimpan dalam usus akan diubah menjadi bentuk fero, dibantu oleh feroportin 1. Di dalam darah, zat besi harus selalu dalam bentuk feri, sehingga fero akan diubah menjadi feri untuk masuk ke dalam darah dengan bantuan hephaestin atau enzim oksidasi fero, atau enzim oksidasi yang mengoksidasi fero menjadi ferin. Disebut juga feroksidase. Di dalam sirkulasi, zat besi bisa ditransfer menjadi zat besi bebas, tetapi juga ada yang ditransport melalui transferin, di mana transferin ini akan mengangkut zat besi ke liver ataupun sumsum tulang. Next. Selanjutnya adalah gambaran penyerapan zat besi. Bisa kita lihat pada slide selanjutnya untuk lebih dimengerti. Next. Besi dalam saluran cerna akan diangkut oleh transferin mukosa dan nanti akan diangkut oleh alat angkut yaitu transferin reseptor ke dalam hati ataupun sumsum tulang dan jaringan-jaringan lainnya. Bisa kita pahami melalui diagram ini. Next. Selanjutnya adalah zinc. Kandungan zinc atau seng dalam tubuh itu sekitar 1,1 sampai 2,5 gram. Letaknya itu pada tulang, gigi, rambut, kulit, hati, dan otot. Penyimpanannya sendiri tidak ada organ tubuh yang khusus sebagai tempat penyimpanan seng. Seng terdapat pada semua sel dan jaringan tubuh yang dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Nah, pada suhu tinggi tubuh banyak mengeluarkan keringat sehingga seng dapat hilang dan perlu penambahan. Sumber pangan dari seng yang utama adalah daging, unggas, telur, ikan, susu, keju, hati, lembaga gandum, dan lain-lain. Sumber paling baik itu adalah pada protein hewani. Dan yang paling rendah itu pada sereal tumbuk dan kacang-kacangan. Next. Ini adalah nilai zinc pada berbagai bahan makanan. Di mana sumber paling tinggi itu adalah keram, tiram, kepiting, udang dengan nilai 32 mg per 100 gram. Sedangkan yang paling rendah itu adalah daging dengan nilai 4,8 mg per 100 gram. Fungsi seng sendiri yang paling utama itu adalah sebagai enzim atau sebagai kofaktor. Next. Ini adalah gambaran proses pencernaan dari seng. Di mulut belum terjadi
proses cerna. Di lambung, seng dalam makanan relatif mudah diekstraksi, sehingga membuat seng cenderung berikatan dengan senyawa organik. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapannya nanti. Pada usus, bila konsumsi seng tinggi, sebagian seng diubah menjadi metalothionin sebagai simpanan dan membuat absorpsi berkurang. Kemudian seng akan diabsorpsi secara besar terutama pada yeyenum, apabila sisa akan disimpan dalam pankreas. Sisa seng juga bisa dibuang melalui feses, yaitu melalui usus besar, urin, dan keringat. Next. Gambaran penyerapan zinc, bagian tubuh yang menyerap zinc paling banyak seperti dikatakan tadi adalah usus halus, itu duodenum, terutama di yeyenum. Absorpsi seng ini menyerupai absorpsi dan metabolisme besi. Absorpsi diatur oleh metalothionin yang disintesis di dalam sel dinding saluran cerna. Next. Ini adalah gambaran bagaimana komponen zinc diserap. Zinc dan zat besi memiliki sifat hampir mirip. Kalau tubuh kekurangan zat besi, zinc dapat menggantikannya. Kemudian zinc diangkut ke liver dan disimpan dalam bentuk metalothionin. Kemudian ada juga yang ditransport ke pankreas, yaitu sebagai fungsi utama dari zinc, yaitu sebagai enzim. Zinc diabsorpsi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu serat. Apabila zinc terdapat pada nabati, absorpsi akan menjadi rendah karena serat merupakan salah satu inhibitor, enzim inhibitor pada seng. Mekanisme penyerapan zinc melalui dua mekanisme, yaitu transselular dan paraselular transport, disebut juga difusi pasif. Transselular ini terjadi pada mukosa usus yang dimediasi oleh protein yang disebut dengan cysteine rich intestinal protein atau CRIP yang membawa seng keluar dari membran basolateral. Namun sebelumnya, seng akan berikatan terlebih dahulu dengan NTI atau metalothionin. Kemudian masuk ke dalam sirkulasi dan ditangkap oleh albumin. Nah, albumin ini yang nantinya akan membawa seng keluar ke sel target atau diedarkan ke seluruh tubuh. Next. Yang ini adalah diagram atau aliran bagaimana komponen zinc digunakan dalam tubuh. Di dalam pankreas, seng digunakan untuk membuat enzim pencernaan yang pada waktu makan dikeluarkan ke dalam saluran cerna. Next. Selanjutnya, mineral mikro yang akan dibahas adalah iodium. Jumlah iodium yang terdapat di dalam tubuh itu sangat kecil, yaitu kurang lebih 0,00004% dari berat badan atau 15-23 mg. Letaknya itu terutama pada esensial tiroksin dan kelenjar tiroid. Menurut penelitian, bahwa mengonsumsi pangan yang kaya iodium dapat menekan atau mengurangi besarnya prevalensi gondok, yaitu salah satu masalah akibat proses penyerapan dan pencernaan iodium. Iodium dapat diperoleh dari berbagai jenis pangan dan kandungannya, berbeda-beda tergantung asal pangan tersebut dihasilkan. Sebagian besar itu dihasilkan dalam air laut, kira-kira 50 mikrogram per liter. Sumber lainnya adalah garam dan air yang difortifikasi. Next, rata-rata kandungan iodium dalam bahan makanan itu memang kebanyakan bersumber dari pangan asal laut, seperti ikan laut yang memiliki kandungan 832 mg, kerang, telur, daging, dan paling rendah itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kisaran kandungan iodium itu antara 29 sampai 18 mg. Next, fungsi iodium sendiri itu yang terutama adalah menjaga fungsi kelenjar tiroid serta memproduksi protein di dalam tubuh. Juga dapat mencegah penyakit gondok dan penyakit-penyakit seperti telah tertulis di slide.
Next. Gambaran proses cerna iodium ini sama halnya dengan zat-zat mineral yang tadi, di mana di mulut belum terjadi proses cerna, sedangkan di lambung telah mulai terjadi proses cerna, di mana iodium akan dikonversi menjadi iodida yang akan mudah diserap. Kemudian iodida tersebut akan ikut bergabung dengan pol iodida intraseluler dan ekstraseluler dan diabsorpsi di usus, serta diangkut juga ke kelenjar tiroid. Next. Bagian tubuh yang paling banyak menyerap iodium adalah kelenjar tiroid dan usus. Bagaimana komponen iodium diserap? Itu dalam saluran pencernaan iodium diubah dulu menjadi iodida, lalu bergabung dengan poliodida, dan akan disimpan ke dalam kelenjar tiroid. Nah, penangkapan iodida oleh kelenjar tiroid ini dilakukan oleh transport aktif yang dinamai pompa iodium, yang nantinya akan diatur dan dirangsang oleh thyroid stimulate hormone atau TSH dan juga hormon thyrotrofin atau TRH, disebut juga dengan yang akan juga nanti membentuk hormon T3 dan T4 atau hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini kemudian akan diedarkan ke seluruh darah dan sel-sel yang membutuhkan. Kelebihan iodida dikeluarkan melalui urin dan juga sedikit melalui feses. Next, ini adalah gambaran absorpsi iodium. Iodium akan terikat dengan asam amino selama proses pencernaan. Iodium akan dibebaskan. Iodium diserap dengan cepat di seluruh organ pencernaan termasuk di lambung. Iodium juga akan segera masuk ke dalam darah tanpa transporter seperti zat zinc dan zat besi tadi kan perlu transporter. Nah, kalau iodium tanpa transporter. Iodida kemudian didistribusikan ke seluruh cairan ekstraseluler, kemudian dapat menembus seluruh jaringan, kemudian dapat disimpan ke dalam tiroid, di mana fungsi utamanya yang digunakan sebagai sintesis hormon tiroid. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Deborah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mangan. Mangan adalah mineral yang terdapat dengan jumlah yang sedikit pada tubuh manusia, yaitu hanya kurang dari 0,01% dari total berat badan. Mangan biasa terletak pada tulang, hati, ginjal, otak, dan pankreas. Sumber bahan makanan yang mengandung mangan itu terdapat pada kerang, sayuran, berdaun hijau, kacang kedelai, padi-padian utuh, kopi, dan juga teh. Kemudian pada slide dapat dilihat nilai mangan pada berbagai bahan makanan, yaitu yang paling tinggi nilai mangannya dapat dilihat adalah kerang, kemudian diikuti oleh hazelnut, kemudian biji labu kuning, dan yang paling kecil yaitu adalah teh hitam. Next. Fungsi mangan adalah sebagai katalisator dari beberapa reaksi metabolik yang penting, yaitu seperti pada protein, karbohidrat, dan lemak. Pada metabolisme protein, mangan mengaktifkan interkonversi asam amino dengan enzim spesifik seperti arginase, prolinase, dan dipeptidase. Pada metabolisme karbohidrat, mangan berperan aktif dalam beberapa reaksi konversi pada oksidasi glukosa dan sintesis oligosakarida. Dan pada metabolisme lemak, mangan berperan sebagai kofaktor dalam sintesis asam lemak rantai panjang dan kolesterol. Juga metabolisme energi dan sintesis lemak. Next. Gambaran penyerapan mangan, yaitu bagian tubuh yang menyerap mangan itu di usus halus dengan mekanisme yang serupa dengan zat besi. Kemudian mangan diserap menggunakan mekanisme absorpsi mangan hingga sekarang belum diketahui. Namun memiliki mekanisme yang serupa dengan absorpsi besi, termasuk transfer melalui mukosa ke dalam portal darah. Faktor makanan mempengaruhi absorpsi mangan, seperti besi dan kalsium itu menghambat absorpsi mangan.
Komponen mangan digunakan pada tubuh seperti mangan yang telah diabsorpsi, diangkut dalam bentuk trivalen yang terikat pada beta-1 globulin, dan protein transmanganin dalam plasma darah. Setelah diabsorpsi, mangan dalam waktu singkat terlihat pada empedu, dan kemudian dikeluarkan dengan feses ginjal melalui urin. Next. Pada slide dapat dilihat itu adalah proses absorpsi mangan dalam intensitas yang kecil. Mangan diserap di usus kecil melalui sistem transfer aktif dan mungkin melalui difusi ketika asupannya kecil. Setelah diabsorpsi, beberapa mangan tetap bebas, tetapi sebagian besar terikat pada transferin, albumin, dan alfa-2 makroglobulin plasma. Kemudian mangan diambil oleh hati dan jaringan lain, tetapi mekanisme proses ini tidak dapat dipahami dengan baik karena seperti yang tadi dibilang bahwa mekanismenya masih belum diketahui. Next. Kemudian saya akan membahas tentang fluor. Fluorida tidak pernah terdapat dalam keadaan bebas di alam, tetapi hanya ada dalam bentuk kombinasi dengan elemen lain sebagai garam-garam fluorida, seperti kalsium fluorida atau CaF2. Sumber fluorida ini diantaranya adalah air, makanan laut, tanaman, ikan, dan makanan hasil ternak. Nilai dari fluor dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah pada slide. Next. Fungsi dari fluor adalah mineralisasi tulang dan pengerasan email gigi. Pada saat gigi dan tulang dibentuk, pertama terbentuk kristal hidroksiapatit yang terdiri pada kalsium dan fosfor. Kemudian, fluor akan menggantikan gugus hidroksil pada kristal tersebut dan membentuk fluoropatit. Pembentukan fluoropatit ini menjadikan gigi dan tulang tahan terhadap kerusakan. Kemudian, fluor juga dapat mencegah osteoporosis pada orang tua dan orang dewasa dan orang tua. Kemudian, penambahan fluorida pada pasta gigi juga dapat melindungi masyarakat terhadap karies gigi. Next. Gambar penyerapan fluor. Bagian tubuh yang menyerap fluor itu adalah lambung dan dinding mukosa. Komponen fluor diserap melalui diabsorpsi, melalui transfus gastrointestinal secara difusi pasif. Setelah fluorida masuk ke dalam tubuh, fluorida akan dengan cepat diserap oleh mukosa dan hanya dalam beberapa menit terjadi peningkatan konsentrasi fluorida di dalam plasma. Fluorida yang setelah masuk ke dalam plasma secara cepat didistribusikan ke dalam cairan ekstraseluler maupun intraseluler di seluruh tubuh, baik ke jaringan lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, jaringan adiposa, hepar, dan lain-lain. Namun, fluorida tersimpan paling banyak pada organ yang mengalami klasifikasi seperti tulang dan gigi. Kemudian, yang akan saya bahas adalah tembaga atau CO. Tembaga terdapat luas di dalam makanan. Sumber utama tembaga pada makanan adalah tiram, kerang, hati, ginjal, kacang-kacangan, unggas, biji-bijian, serealia, dan coklat. Air juga mengandung tembaga dan jumlahnya bergantung pada jenis pipa yang digunakan sebagai sumber air. Fungsi dari tembaga itu adalah di dalam tubuh adalah sebagai bagian dari enzim. Enzim-enzim mengandung tembaga mempunyai berbagai macam peranan yang berkaitan dengan reaksi yang menggunakan oksigen atau radikal oksigen. Kemudian tembaga berperan dalam mencegah anemia dengan cara membantu absorpsi besi, merangsang sintesis hemoglobin, melepas simpanan besi dari ferritin dalam hati, dan sebagai bagian dari enzim seruloplasmid. Kemudian, tembaga berperan dalam oksidasi besi untuk bentuk fero yang menjadi feri, berperan dalam perubahan asam amino tirosin menjadi melamin, yaitu pigmen dan kulit, dan berperan dalam pengingatan silang kolagen yang diperlukan untuk menjaga kekuatannya. Kandungan tembaga pada berbagai jenis pangan dapat dilihat pada tabel. Nilai yang paling tinggi adalah pada jeroan hati. Next.
Gambaran penyerapan pada tembaga, bagian tubuh yang menyerap tembaga sedikit terjadi di dalam lambung dan sebagian besar pada bagian atas usus halus secara pasif dan aktif. Komponen tembaga diserap melalui proses absorpsi tembaga melewati brush border masuk ke dalam sel-sel mukosa usus dan berikutnya ditransfer melewati membran basolateral ke dalam cairan interstisial darah terjadi dengan mekanisme yang berbeda. Transfer menyeberangi barrier mukosa kemungkinan oleh non-energy diffusion, sedangkan transfer tembaga menyeberangi membran basolateral dengan mekanisme yang tergantung energi. Absorpsi terjadi dengan alat angkut protein pengikat tembaga metallothionein yang juga berfungsi dalam absorpsi seng dan kadmium. Ada dua fase distribusi setelah tembaga masuk ke dalam darah, yaitu masuk ke dalam hati dan masuk ke dalam jaringan tubuh yang lainnya. Pada fase pertama, dimediasi terutama oleh transkuprain untuk membawanya ke hati, sedangkan pada fase kedua, tembaga diangkut oleh seruloplasmin yang akan diedarkan ke jaringan tubuh lainnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang koronium. Sumber koronium terbaik adalah makanan nabati. Kandungan koronium dalam tanaman bergantung pada jenis tanaman, kandungan krom, tanah, dan musim. Sayuran mengandung 30 hingga 50 ppm. Biji-bijian dan sereal utuh 30 hingga 70 ppm dan 20 buah ppm. Hasil laut dan daging merupakan sumber kromium yang baik. Fungsi krom yang pertama, krom dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida. Yang kedua, bekerja sama dengan pelepasan dalam memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel-sel. Selanjutnya, gambaran proses pencernaan kronium. Dalam makanan, kronium berbentuk trivalen, masuk ke dalam mulut dan dicerna secara mekanik oleh gigi dan secara kimiawi oleh saliva. Setelah mengalami pencernaan awal di mulut, makanan melewati faring dan masuk ke dalam lambung dan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim lambung dan oleh gerakan lambung. Setelah selesai dicerna di dalam lambung, masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus, CR3 diserap utamanya di duodenum dan ileum. Gambaran penyerapan kromium. Bagian tubuh yang menyerap tembaga sebagian besar di bagian atas usus halus. Bagaimana komponen tembaga diserap? Mekanisme absorpsi krom belum diketahui secara pasti. Absorpsi dibantu oleh asam-asam amino yang mencegah krom mengendap dalam media alkali usus halus. Setelah diserap di mukosa intestinal, selanjutnya kromium diangkut oleh transferin. Bagaimana komponen tembaga digunakan tubuh? Kromium diangkut oleh transferin karena transferin juga mengangkut zat besi. Maka mekanisme pengangkutan kromium juga sangat dipengaruhi oleh kadar besi dalam tubuh. Ada dua macam transferin, yaitu transferin mukosa dan transferin reseptor. Transferin mukosa berfungsi mengangkut kromium yang telah diabsorpsi dan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan kromium. Sedangkan transferin reseptor berfungsi menangkap kromium di dalam sel untuk kemudian akan menjalankan metabolisme. Selanjutnya, molybdenum. Molybdenum letak dalam tubuh terkonsentrasi di dalam hati, ginjal, kelenjar adrenal, dan sel darah merah.
Sumber utamanya yaitu susu, hati, serealia utuh, dan kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Gambaran penyerapan molybdenium. Absorpsi molibden sangat efektif, kurang lebih 80% molibden dalam jumlah berlebihan menghambat absorpsi. Molibden terdapat dalam jumlah sedikit sekali dalam tubuh, akan segera dicerna dan diekskresi melalui urin. Selenium. Kandungan selenium diperlukan di dalam tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, namun mudah sekali menjadi racun dalam jumlah yang lebih besar. Jumlah selenium di dalam tubuh sebanyak 3 sampai dengan 30 magnesium. Sumber kandungan selenium dalam tanah dan di konsumsi makanan. Sumber utama selenium adalah makanan laut, hati, dan ginjal. Fungsi selenium yang pertama sebagai katalisator dalam pemecah peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang bersifat toksik. Yang kedua, berperan serta dalam sistem enzim yang mencegah terjadinya radikal bebas dengan menurunkan konsentrasi peroksida dalam sel. Sedangkan vitamin E menghalangi bekerjanya radikal bebas setelah terbentuk. Dengan demikian, konsumsi selenium dalam jumlah cukup menghemat penggunaan vitamin E. Yang ketiga, selenium dan vitamin E melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan hidrogen pada akhir rantai metabolisme, memindahkan ion melalui membran sel dan membantu sintesa immunoglobulin dan ubiquinon. Glutathione peroksidase berperan di dalam sitosol dan mitokondria sel. Sedangkan vitamin E di dalam membran sel, karena selenium mengurangi produksi radikal bebas di dalam tubuh. Mineral mikro ini mempunyai potensi untuk mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Sumber lainnya adalah daging, unggas, sayuran, dan buah mempunyai kandungan selenium yang rendah. Sumber mineral selenium adalah makanan hasil laut, daging, hati, sereal, sayuran-sayuran, bergantung pada kandungan selenium tanah. Selenium terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber hewani dan sumber nabati. Sumber hewani yaitu selenosintein dan sumber nabati selenometionin. Nilai selenium pada berbagai bahan makanan. Di sini terlihat bahwa sumber pada kacang Brazil yaitu nilainya 544,4. Selanjutnya diikuti oleh ikan tuna yaitu 108,2. Dan yang paling terendah di sini yaitu tahu 17,4. Gambaran penyerapan selenium. Bagian tubuh yang menyerap selenium yaitu diabsorpsi di dalam lemen usus. Bagaimana komponen selenium diserap? Dan bagaimana komponen selenium digunakan di dalam tubuh? Apabila dimasukkan selenium meningkat dari tingkat kurang ke cukup, maka sebagian besar diabsorpsi dalam lemen usus. Maka ekskresi selenium lewat urin ditingkatkan sebagai mekanisme utama homeostasis. Sedangkan bila dimasukkan lebih tinggi lagi, maka ekskresi 97 lewat paru meningkat pula sebagai mekanisme sekunder homeostasis. Dalam kedua mekanisme tersebut, ekskresi sebagian besar dalam bentuk metaselenium. Selenium diangkut oleh albumin dan alfa globulin. Absorpsi lebih efisien bila tubuh
dalam keadaan kurang selenium. Berikut adalah gambar penyerapan selenium. Selenometionin yang berasal dari diet dapat disimpan sebagai selenometionin dalam pool asam amino atau digunakan untuk sintesis protein seperti halnya asam amino metionin atau mengalami katabolisme menjadi selenosetin. Metabolisme selometionin serupa dengan metabolisme metionin. Selenotin yang dapat berasal dari metabolisme selenometionin maupun dari diet dapat dipecahkan oleh selenotin bilase untuk menghasilkan selenium bebas. Selenium bebas kemudian diubah menjadi selenit dengan adanya hidrogen yang berasal dari glutathione atau senyawa tiol lainnya. Selanjutnya, selenit dapat mengalami metilasi dan diekskresi ke dalam urin atau diubah menjadi selenofosfat oleh selenofosfat skidase. Selanjutnya, kobal. Kobal merupakan unsur mineral esensial untuk pertumbuhan dan merupakan bagian dari molekul vitamin B12. Sumber utamanya adalah vitamin B12 dan vitamin B1. Karena itu harus memperoleh kobalamin dari makanan hewani seperti hati, ginjal, dan daging. Makanan nabati sedikit kobal bergantung pada kandungan tanah tempat tumbuhnya. Pada sayuran terdapat pada sayuran yang berdaun hijau. Sumber makanan nabati yang mengandung kobal antara lain buah ara, kubis, bayam, bit hijau, gandum, selada, dan selada air. Nilai kobal pada berbagai bahan makanan. Sumber makanan laut dan ikan yaitu ada squid, kadarnya 95, ikan tuna 40, sarden 30. Sumber jeroan yaitu hati, kadarnya 20, ginjal 8,8. Produk susu ada kefir dan mentega yaitu 1. Selanjutnya sereal. Manka kadarnya 25, gandum 8,3, beras 1. Untuk sumber kacang kedelai 31,2 dan kacang polong 13,2. Untuk sayuran kubis 3, bit 2. Kobal merupakan vitamin B12. Vitamin ini diperlukan untuk mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi semua sel. Berperan dalam fungsi berbagai enzim. Gambaran penyerapan kobal. Absorpsi terjadi pada bagian atas usus halus mengikat mekanisme absorpsi besi. Absorpsi meningkat bila konsumsi besi rendah. Sebanyak 85% ekskresi kobal dilakukan melalui urin. Selebihnya feses dan keringat. Plasma darah mengandung kurang lebih 1 mikrogram kobal per 100. Di dalam tubuh, kobal juga bereaksi dengan karbon sebuah gugus metil membentuk metilkobalamin atau dengan 5-deoksiadenosin membentuk 5-deoksiadenosicobalamin. Selanjutnya yang akan dibahaskan oleh Esther. Baiklah, terakhir saya ingin menjelaskan masalah yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan penyerapan mineral mikro. Next. Gangguan pencernaan dan penyerapan mikromineral. Yang pertama yaitu zat besi. Apabila kelebihan zat besi, pembentukan zat akan menyebabkan kelainan metabolik. Dan apabila kekurangan zat besi, akan menyebabkan
penyakit anemia atau kekurangan darah, menurunkan daya konsentrasi dan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah zinc atau seng. Jika kelebihan seng, kita akan muntah, demam, dan kelelahan, dan akan mengidap penyakit anemia juga. Dapat menurunkan absorpsi tembaga dan aterosklerosis. Dan apabila kekurangan zinc, pertumbuhan tidak sempurna atau bertubuh kerdil, mengganggu pusat sistem syaraf dan fungsi otak. Yang ketiga yaitu iodium. Hipertiroid ditandai dengan mudah lemas, sering berkeringat, dan nafsu makan bertambah. Penyakit gondok pada ibu hamil membuat anak menjadi cebol dan keterbelakangan mental. Kemampuan belajar menurun. Next. Keempat yaitu mangan. Apabila kita kelebihan mangan, akan dapat menyebabkan kelainan otak. Dan jika kita kekurangan mangan, dapat menurunkan berat badan, iritasi kulit, mual, muntah, perubahan warna kulit, pertumbuhan rambut yang lambat. Kelima yaitu flavor. Apabila kelebihan fluor, perubahan warna menjadi kuning atau fluorosis, mulas, diare, sakit di daerah dada, gatal, dan muntah. Dan jika kita kekurangan fluor, dapat mengakibatkan kerusakan gigi dan keropos tulang. Yang keenam yaitu tembaga. Kelebihan tembaga dapat menyebabkan nekrosis hati, muntah-muntah, dan diare, kerusakan hati, dosis terlalu tinggi, dan kematian. Dan apabila kekurangan tembaga, dapat menyebabkan demineralisasi tulang-tulang, gangguan fungsi kekebalan, anemia pada anak malnutrisi. Next. Ketujuh yaitu kromium. Apabila kelebihan kromium dapat terjadi, apabila terjadi kelebihan kromium akan berdampak pada hati dan paru-paru. Dan apabila kekurangan kromium, kekurangan kromium itu jarang terjadi dan belum ada AKG untuk krom. Kedelapan adalah molybdenum. Kelebihan molybdenum dihubungkan dengan sindroma mirip penyakit gout, menyebabkan asam urat dan oksidasi satin dalam darah. Kekurangan molybdenum akibat kekurangannya belum pernah terjadi karena MO dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan segera diabsorpsi. Gejala yang mungkin terjadi adalah peningkatan laju pernapasan dan denyut jantung atau pingsan. Next. Berikutnya yaitu selenium. Kelebihan selenium dapat mengakibatkan muntah, diare, rambut dan kuku rontok, luka-luka pada kulit. Kekurangannya dapat mengakibatkan pembekakan dan rasa sakit pada sendi jari, diikuti osteoartritis, terutama pada lutut. Dan yang terakhir yaitu kobal. Kelebihannya dapat mengganggu kelenjar tiroid dan kekurangan kobal dapat mengakibatkan gangguan pembekuan darah, kelesuan, pucat kulit, kelemahan, masalah keseimbangan. Next. Berikutnya yaitu angka kecukupan gizi mineral mikro. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, kecukupan gizi mineral sangat diperlukan untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Mineral mikro diperlukan tubuh kurang dari 100 mg per hari dan untuk menyusun tubuh diperlukan kurang dari 0,01% dari berat badan total. Berdasarkan pendekatan PPH, maka kebutuhan sayur dan buah yaitu 250 gram per kapsul per hari, setara dengan kontribusi energi sebesar 6% AKE. Next. Berikutnya itu adalah tabel kecukupan gizi menurut usia dan gender, baik itu pria dan wanita. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, teman-teman, demikianlah tadi diskusi dari kelompok 4, yaitu mineral mikro. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyelesaikan presentasi video daring kita ini pada hari ini. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 4 sekalian. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.